Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk case-based learning mata kuliah pemrograman komputer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amida Triandani, nomor absen 2. Saya Tataniku nomor absen 14. Saya Muhammad Iqmal Raihan, absen 10. Oke, di sini kami mendapatkan kasus 4, yaitu soalnya akan dibacakan oleh Hikman. Oke, jadi ini kita dari kelompok 2 mendapat kasus 4 yaitu pendeteksi kinerja ekskavator dengan cara memasukkan rekaman video ekskavator yang akan dideteksi kinerjanya melalui gerakan bucket, yaitu loading dan unloading, yang juga akan dihitung jumlah cycle-nya. Jumlah cycle di sini adalah ketika satu loading dan satu unloading telah selesai, akan dihitung menjadi satu cycle dan akan terus bertambah. Tujuan dari kasus ini adalah untuk menghitung kinerja dari ekskavator dengan akurat melalui program Python dengan cara perhitungan jumlah target yang diinginkan, lalu dibandingkan dengan hasil yang sudah ada pada video. Setelah itu perbandingan hasil dengan target akan muncul yang memberikan jumlah akurasinya. Oke. Amida Selanjutnya, sendiri, kita akan mencoba merunning program. mungkin dari Mbak Amida, apakah ada tambahan? Dari saya sendiri, tambahannya mungkin untuk memperjelas lagi, jadi untuk codingan yang kita buat ini nantinya akan mendeteksi kinerja ekskavator. Jadi dengan cara kita membandingkan hasil dari target yang kita inginkan dengan hasil yang dapat dibaca oleh codingannya, yang nantinya akan memunculkan hasil berupa nilai akurasi. Jika semakin tinggi nilai akurasinya, maka dianggap kerja ekskavatornya semakin baik. Selanjutnya, kita akan coba merunning programnya yang akan dilakukan oleh Tataniku. Ya, seperti yang kita lihat di sini terdapat sekitar 197 baris dari program Python-nya sendiri. Dan kita akan memberikan tutorial atau cara menjalankan programnya itu sendiri. Mungkin yang pertama kita bisa memencet tombol run pada pojok kiri atas. Nah, di sini kita bisa memilih video antara tiga video. Em, Mau 4 cycle, 8 cycle, dan 12 cycle. Mungkin untuk pertama kita menggunakan yang sedikit dulu, 4 cycle. Untuk targetnya mau berapa Mbak Amida? Targetnya kita mengikuti videonya dulu, jadi coba kalau targetnya disamakan yaitu 4 cycle. Input 4 ya untuk targetnya. Lalu kita melanjutkan untuk tombol proses. Nah, di sini ada tulisan set red box. Itu adalah kita menggambar kotak merah dengan mouse ya. Itu fungsi kotak merah sendiri itu untuk mendeteksi loadingnya. Kita menggambar di sekitar arm excavator itu sendiri. Nah, setelah itu layar akan berganti ke dengan nama set blue box. Nah, ini kita juga menggambar kotak biru pendeteksi yang akan mendeteksi sistem perhitungan unloadingnya. Bisa dilihat di sini sudah bisa bekerja ketika bucket ada di kotak merah akan terdapat tulisan loading dan ketika bucket berada di kotak biru terdapat tulisan unloading. Nah, tadi setiap satu kali cycle seperti yang dibilang Mas Iqmal tadi eh, itu berasal dari satu kali loading dan satu kali unloading yang sudah terselesaikan. Nah, pada video tadi juga terdapat 4 cycle yang dilaksanakan dan targetnya 4. Jadi akurasinya akan menjadi 100%. Kalau kita pencet OK. Mungkin sekarang kita akan mencoba 8 cycle. Untuk targetnya berapa ya Mbak Amida?
Oke, karena tadi yang 4 cycle sudah kita buat disamakan, jadi mungkin untuk yang 8 cycle ini kita buat berbeda. Misalnya kita akan memasukkan targetnya itu 10 cycle. Oke, kita masukkan 10, lalu kita proses lagi. Lalu kita akan membuat kotak pendeteksi warna merah untuk loadingnya dan kotak pendeteksi warna biru untuk unloadingnya. Ini masih bertambah ya cycle call-nya sesuai dengan satu kali loading dan satu kali unloading. Jelaskan Mbak Amida untuk hasil kali ini. Oke, nah di sini ternyata nilai akurasi yang muncul itu sebesar 80%. Itu karena tadi antara nilai target yang kita inputkan dengan nilai yang terbaca oleh program Python-nya itu tidak sama, yaitu targetnya kita inputkan 10, tapi ternyata dari program Python-nya yang baca hanya 8, sehingga dianggap nilai keakuratannya hanya sampai 80%. Berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ketika sama-sama nilainya 4%, menghasilkan nilai akurasi sebesar 100%. Jadi yang apa? Jadi kita menjadikan nilai targetnya itu sebagai patokan. Kita udah tahu terlebih dahulu kira-kira ini berapa cycle-nya, kemudian kita masukkan untuk kita tahu bagaimana kinerja si ekskavatornya. Oke, selanjutnya boleh dilanjut Mas Tatan. Oke, selanjutnya kita akan coba pada opsi terakhir yaitu opsi 12 cycle. Di sini untuk targetnya kita akan bertanya lagi ya berapa. Yang 12 ini mungkin kita buktikan sekali lagi ya nilai keakuratan seperti yang pertama tadi. Jadi kita masukkan juga targetnya 12 cycle. Oke, kita sudah masukkan nilai 12 dan kita akan memprosesnya. Kita akan mengset red box-nya lagi untuk loading dan blue box-nya untuk unloading. Dan kita akan menunggu prosesnya sampai selesai, sampai video selesai dan akan memunculkan kotak hasil akurasinya. Nah, kan posisi kotak birunya tadi tidak pas ya untuk mendeteksinya. Jadi cycle yang terdeteksi hanya 8. Jadi mungkin kita akan mengulanginya lagi dengan membenarkan posisi kotak pendeteksinya.
Mungkin akan dijelaskan lagi oleh Mbak Amida sendiri. Silahkan Mbak Amida. Oke, jadi setelah programnya di running, tadi kita mempunyai 3 opsi cycle, yaitu 4 cycle, 8 cycle, dan juga 12 cycle. Dan dari ketiganya itu kita sudah membuktikan 2 kemungkinan, yaitu jika nilai akurasinya 100% dan jika nilai akurasinya tidak 100%. Jadi ternyata jika posisi posisi kita membuat kotak merah dan kotak biru itu juga sangat berpengaruh terhadap nilai akurasinya karena di sini kita masih membuat secara manual untuk membuat si kotak merah dan birunya. Jadi memang perlu lebih ketelitian lagi untuk menentukan di mana posisi bucketnya saat loading dan unloading agar bisa mendapatkan nilai akurasi yang baik. Jadi selain nilai target yang diinputkan, posisi kotak itu juga sangat mempengaruhi untuk hasil akurasi yang akan ditampilkan nantinya. Jadi, tapi di sini kita sudah ada juga yang 100%, jadi program ini bisa berjalan baik, tetapi itu tadi koreksinya yaitu butuh lebih ketelitian lagi untuk membuat kotak merahnya dan juga untuk menginputkan targetnya itu kita harus benar-benar tahu berapa sebenarnya yang benarnya itu targetnya agar nilai akurasinya lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, bagaimana Mas Tatan? Mungkin saya hanya menambahkan saja, jika hasil dari CPL kasus 4 ini pada kelompok kami sampai di sini dan mungkin masih dapat dikembangkan lagi agar bisa lebih akurat dan benar-benar bisa mendeteksi paket secara nyata dari berbagai video. Nah, mungkin ke depannya eh, bisa diupgrade lagi jika memungkinkan, akan digunakan secara luas. Mungkin yaitu tambahan dari saya sendiri. Eh, Mungkin bisa ditutup untuk presentasi CPL kelompok 2 dengan kasus 4 kali ini, Mbak Amida. Iya, jadi itu tadi presentasi case based learning untuk mata kuliah pemrograman komputer dari kelompok kami, kelompok 2 mengenai kasus 4. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kami juga terkendala dengan sedikitnya sumber-sumber yang dapat kami gunakan untuk mengerjakan case based learning ini karena ini adalah kasus yang baru. Jadi mungkin semoga ke depannya jika ada yang mendapatkan kasus ini bisa mengupgrade-nya lagi agar menjadi hasilnya lebih baik lagi dari yang sudah kami kerjakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Akhirnya